Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Fahri Rahmat Syah, ada Nur Hidayah Limbong, ada Ila Nazila, dan Yuan Amelia Tri Ananda. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi bentuk tes. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, pengertian dan jenis-jenis tes. 1. Pengertian tes. Terdapat berbagai jenis instrumen dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh data akurat tentang hasil pembelajaran. Secara garis besar, teknik tersebut terdiri dari teknik tes dan teknik non-tes. Sebelum bentuk evaluasi pembelajaran alternatif dikenal luas, teknik tes merupakan teknik yang paling baik digunakan. Istilah tes berasal dari bahasa Perancis yaitu testum, yang berarti piring, yang memisahkan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan test, sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tes ujian atau percobaan. Istilah ini kemudian digunakan di dunia pendidikan untuk menjelaskan sebuah instrumen yang dikembangkan untuk mendapat melihat dan mengukur berbagai aspek dalam pembelajaran. Dari pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa 1. Tes adalah prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara sistematis untuk mengukur atribut tertentu. Yang kedua, isi tes pada umumnya adalah sampel perilaku yang mewakili kawasan atau domain yang diukur. Yang ketiga, tes menghendaki agar peserta tes menunjukkan apa yang dia ketahui dengan cara menjawab atau mengerjakan tugas dalam tes. Selanjutnya, jenis-jenis tes. Tes memiliki banyak jenis dan bentuk yang dikembangkan sesuai dengan tujuannya masing-masing, yaitu 1. Jenis tes berdasarkan bentuk pelaksanaan. 2. Jenis tes berdasarkan bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. 3. Jenis tes berdasarkan fungsi. 4. Jenis tes berdasarkan waktu. 5. Jenis tes berdasarkan keperluan. 6. Jenis tes berdasarkan kebakuan. Yang pertama itu jenis tes berdasarkan bentuk pelaksanaan. Dari segi bentuk pelaksanaan, tes dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Tes tertulis adalah tes yang dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan alat tulis sebagai instrumen utamanya. Yang 2, tes lisan adalah tes yang dilakukan secara lisan dengan pembicaraan atau wawancara antara pendidik dan peserta didik. Tes perbuatan adalah tes yang menampilkan perbuatan yang mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Selanjutnya, yang kedua, jenis tes berdasarkan bentuk soal dan kemungkinan jawaban. Berdasarkan bentuk soal dan kemungkinan jawabannya, tes terdiri dari tes esai atau uraian dan tes objektif. Terdapat menjadi 2, yaitu esai atau uraian. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pernyataan struktur dan siswa menyusun mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sebagai demikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain tes betul salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes analisa hubungan. Selanjutnya, jenis tes berdasarkan fungsi. Dari segi fungsinya, jenis tes mencakup tes formatif, sumatif, dan penempatan. Yang pertama, tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memantau proses pembelajaran. Yang kedua, tes sumatif, yaitu tes yang diberikan dengan maksud untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. 3. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menempatkan peserta didik pada kelompok atau jurusan yang sesuai. 4. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis tes berdasarkan waktu, yaitu terdiri dari tes awal, tes akhir. Tes awal yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Tes akhir yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik setelah pembelajaran selesai. Yang kelima, jenis tes berdasarkan keperluan. Berdasarkan keperluan, jenis tes dapat membentuk tes bakat dan psikotes. Tes bakat yaitu mengetahui bakat seseorang. Psikotes yaitu dilakukan untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang. Yang terakhir, jenis tes berdasarkan kebakuan.
Berdasarkan kebakuan terdiri dari tes baku dan tes buatan guru. Tes baku adalah tes yang telah dilakukan berdasarkan uji coba dan sudah valid dan reliable. Tes buatan guru, tes yang dibuat oleh guru dan diharapkan cocok untuk digunakan oleh murid dan guru yang bersangkutan. Bagian yang kedua yaitu pengembangan instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, untuk mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran yang lebih baik, tentunya memerlukan perencanaan kerja yang baik untuk menghasilkan hasil kerja yang baik. Nah, untuk mengembangkan instrumen tes bentuk apapun, perlu direncanakan secara matang, tentunya pasti merujuk kepada prinsip-prinsip penilaian, dan juga mengikuti prosedur pengembangan tes. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Nah, spesifikasi tes di sini artinya uraian yang menunjukkan seluruh karakteristik yang dimiliki suatu tes. Penyusunan spesifikasi tes ini mencakup seperti merumuskan tujuan tes, kemudian menyusun kisi-kisi, kemudian itu menentukan bentuk tes, dan yang keempat yaitu menentukan panjang tesnya. Nah, yang kedua yaitu langkahnya menulis soal tes. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya harus sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat, dan setiap pertanyaan perlu disusun dengan baik sehingga jelas hal yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya. Yang ketiga yaitu langkah menelaah soal tes. Tujuan penelaahan ini ialah untuk mengoreksi kembali soal yang telah dibuat dan memperbaikinya apabila masih ditemukan kekurangan dan juga kesalahan dalam pembuatannya. Telaah dilakukan oleh ahli secara bersama-sama ataupun individu. Langkah yang keempat yaitu melakukan uji coba tes. Nah, tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal yang telah disusun. Data yang diperoleh itu berdasarkan data empirik terkait reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, daya beda, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menganalisis butir soal. Tiap butir soal tentunya perlu dianalisis lebih lanjut. Dikarenakan dengan melalui menganalisis butir soal ini dapat diketahui tingkat kesukaran butir soalnya, daya beda, dan juga efektivitas pengecohnya. Langkah yang selanjutnya yaitu memperbaiki tes. Nah, langkah ini ialah memperbaiki bagian soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir soal. Beberapa butir soal mungkin ada yang perlu diperbaiki kembali atau mungkin dibuang jika tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang ketujuh yaitu merakit tes. Keseluruhan butir soal yang sudah dianalisis dan diperbaiki kemudian dirakit menjadi satu kesatuan tes. Dalam merakit soal, tentunya ada hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan butir soal, layout, dan sebagainya yang juga yang harus diperhatikan. Yang kedelapan yaitu melaksanakan tes. Nah, langkah ini maksudnya ialah ketika sudah membuat sebuah tes tentunya akan disusun dan juga harus diberikan kepada testi. Artinya orang yang ditujukan untuk mengerjakan tes. Pelaksanaan tes memerlukan pemantauan dan juga pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh testi atau siswa ataupun mahasiswa dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Yang terakhir yaitu yang ke-9, menafsirkan hasil tes. Nah, hasil tes akan menghasilkan data kuantitatif berupa skor. Nah, nantinya skor ini akan ditafsirkan menjadi sebuah nilai. Penafsiran skor menjadi nilai pengacu pada kriteria penilaian yang digunakan. Dan ada dua macam acuan penilaian yang sering digunakan, yaitu acuan norma dan juga kriteria. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang instrumen evaluasi bentuk subjektif atau uraian. Berdasarkan bentuk dan kemungkinan jawabannya, instrumen evaluasi bentuk tes dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama itu tes objektif dan yang kedua tes uraian. Nah, disebut tes objektif karena penilaiannya dapat dilakukan benar-benar objektif tanpa ada unsur subjektivitas penilaian. Sebaliknya, tes uraian adalah tes yang sistem pemberian nilainya dipengaruhi oleh unsur subjektivitas dari pemberian nilai. Baiklah, kita akan masuk ke dalam tes uraian terbatas dan tes uraian bebas.
Tahukah kamu, tes uraian terbatas disebut juga dengan istilah tes uraian objektif, sedangkan tes uraian bebas disebut juga dengan istilah tes uraian non-objektif. Nah, kita akan masuk nih ke dalam tes uraian terbatas. Tes uraian objektif atau tes uraian terbatas ialah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Walaupun nih pemeriksa berbeda namun dapat menghasilkan skor yang relatif sama. Artinya model tes ini memiliki kunci jawaban yang pasti sehingga jawaban benar bisa diberikan skor 1 dan jawaban salah bisa diberikan skor 0. Masuk ke tes uraian bebas atau tes uraian non-objektif ialah bentuk tes uraian yang butiran soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas, menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan sendiri. Tahukah kamu keunggulan dan kelemahan instrumen evaluasi bentuk subjektif atau uraian? Di sini saya akan mengatakan beberapa keunggulan dan kelemahannya. Pertama, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikirannya. Kedua, melatih mengeluarkan pikiran dan dalam bentuk kalimat tata bahasa yang teratur. Ketiga, lebih meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar. Keempat, bagi guru nih, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kelima, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran luas atau banyak sehingga kurang dapat dinilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang terakhir, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam menskornya. Kita masuk ke dalam kaidah penulisan tes bentuk uraian. Pertama, kaidah yang menyangkut materi, di mana soal harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada kisi-kisi. Artinya, soal harus menyatakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Kemudian, batasan pernyataan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Setelah itu, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran, materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah dan tingkat kelas. 2. Kaidah yang menyangkut konstruksi. Nah, rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Lalu, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian, buatlah pedoman penyekoran segera setelah soal selesai ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria penskoran beserta skor bagi setiap komponen serta rentang skor yang dapat diperoleh untuk soal yang bersangkutan. Hal-hal lain yang menyertai soal harus jelas dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 3. Kaidah yang menyangkut bahasa. Nah, rumusan kalimat soal harus komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan kata yang sudah dikenal siswa, serta baik dari segi kaidah bahasa Indonesia. Butiran soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal peserta berasal dari berbagai daerah. Yang terakhir, rumusan soal tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta atau testi. Nah baik, saya Yun Amdaliati Ananda akan melanjutkan, yaitu sekarang tentang instrumen evaluasi bentuk objektif. Tes objektif itu kenapa disebut objektif? Karena cara pemeriksaannya seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, dan tes objektif juga merupakan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, tes objektif dapat dijawab oleh tester dengan cara memilih salah satu atau lebih jawaban di antara beberapa jawaban yang telah tersedia, di mana dilambangkan dengan kata-kata ataupun simbol-simbol tertentu. Ada beberapa jenis bentuk tes objektif, yaitu tes dengan melengkapi, tes dengan pilihan ganda, dengan menjodohkan bentuk isian, dan tes dengan pilihan benar atau salah. Coba mari kita uraikan satu persatu beberapa jenis tes bentuk objektif yang telah disebutkan. Pasti yang menonton video ini pernah dong menjawab soal dengan tes bentuk objektif, pasti pernah. Yang pertama, melengkapi atau completion test. Ya, jadi itu dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Misalnya, contohnya itu istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Nah, faktor dari bilangan 9 adalah titik-titik-titik. Nah, lalu
kita pun isi 1, 3, dan 9 gitu. Nah, jadi sudah mengerti kan apa itu tes melengkapi atau completion test. Nah, jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dari completion test adalah tester ini cenderung lebih mengungkapkan daya ingat atau aspek hafalan saja. Lalu mungkin dapat terjadi bahwa butir-butir item dari tes model ini juga kurang relevan untuk disajikan selanjutnya karena pembuatan soalnya mudah, maka dasar ini sering kurang hati-hati dalam membuat soal. Nah, kalau kelebihan dari completion test ini, pertama, tes ini mudah dalam penyusunannya. Kalau dibanding dengan tes objektif bentuk-bentuk lainnya, maka tes objektif ini lebih menghemat tempat atau kertas. Bahan yang disajikan dalam tes ini juga cukup banyak dan beragam. Terakhir, tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi. Nah, selanjutnya, tes objektif bentuk pilihan berganda atau multiple choice test itu merupakan tes objektif, di mana masing-masing tes itu disediakan lebih dari satu kemungkinan jawaban. Jadi ada lebih dari satu, misalnya 4 A, B, C, D. Namun, hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Biasanya kan ada yang mirip-mirip tuh. Kita yang menonton pasti juga pernah lah menjawab tes pilihan berganda. Contohnya, soalnya misalnya hasil penjumlahan dari 5 tambah 3 adalah A, 6, B, 7, C, 8, D, 9. Dari soal tersebut kita tahu bahwa jawabannya yang benar adalah C, 8. Yang ketiga, tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Tes bentuk ini sering dikenal juga dengan istilah tes menjodohkan atau mencari pasangan. Tes ini menyesuaikan dan tes ini mencocokkan. Ciri-cirinya bagaimana? Pertama, tes ini terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Dan dua tugas tes adalah mencari dan menetapkan jawaban-jawaban yang telah tersedia sehingga cocok dengan pasangannya, atau sehingga jawabannya merupakan jodoh dari pertanyaannya. Jadi kita harus memasang-masangkannya. Kalau tesnya ada 1-2 pertanyaan, berarti jawabannya juga akan ada 2. Nah, selanjutnya tes objektif bentuk feeling atau isian. Tes objektif bentuk feeling ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Kelebihan dari tes isian ini, yang pertama tuh masalah yang diwujudkan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya. Cara penyusunannya juga mudah, tapi kekurangannya cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek pengetahuan dan atau pengenalan saja. Isian ini juga sifatnya lebih komprehensif sebab hanya mengungkapkan sebagian saja dari bahan yang seharusnya harus diteskan. Nah, yang terakhir ada tes benar salah atau tes bentuk true false. Tes ini juga sering dikenal dengan tes objektif bentuk ya tidak. Tes objektif ini salah satu bentuk tes di mana ada jawabannya benar dan ada juga jawabannya salah. Nah, kelebihan dan kekurangan tes true false adalah yang pertama, kelebihannya dulu. Pembuatannya mudah dan dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, dapat mencakup bahan pelajaran yang luas. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memakan kertas, serta bagi peserta tes, cara mengerjakannya itu mudah, yaitu tinggal memilih benar atau salah. Nah, kekurangannya, tes objektif bentuk true false ini membuka peluang bagi tester untuk berspekulasi dalam memberikan jawaban. Yang kedua, sifatnya awal terbatas. Artinya gini, tes tersebut cuma dapat mengungkapkan daya ingat dan juga pergerakan kembali saja. Nomor 3, itu dapat juga terjadi kemungkinan bahwa butir-butir soal tes objektif jenis ini tidak dapat dijawab dengan 2 kemungkinan saja, yaitu benar dan salah saja, mungkin harus diuraikan atau lain sebagainya. Misalnya, Al-Quran turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Benar atau salah? Maka kita memilih benar. Nah, Nabi terakhir umat muslim adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka benar apa salah? Salah. Kayak gitu, itu tinggal memilih. Bagian yang kelima yaitu perbedaan instrumen evaluasi bentuk objektif dan subjektif. Nah, tentunya perbedaan di sini tentunya adanya perbandingan antara kedua tes ini. Nah, dari segi membandingkan tentunya ada aspek-aspek yang kita dapat lihat, yakni dari kelima yang telah dijabarkan di sini. Yang pertama yaitu dari aspek taksonomi hasil yang hendak diukur. Nah, kalau dari jenis tesnya objektif, itu baik untuk mengukur hasil belajar pada taraf pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisis dari taksonomi dan tidak cukup untuk evaluasi dan mencipta. Sedangkan subjektif itu tidak efisien untuk mengukur hasil penguasaan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan analisis, tetapi paling baik untuk evaluasi dan juga mencipta. Nah, kalau dari segi aspek sampel dan isi atau bahan, itu kalau objektif, penggunaan jumlah butir soalnya yang sangat banyak sehingga meliputi materi yang lebih luas, yang memungkinkan pengadaan sampel materi yang
representatif. Sedangkan kalau subjektif itu penggunaan jumlah butir soalnya lebih relatif kecil yang menyebabkan liputan materinya yang sempit sehingga pengadaan sampel materinya tidak representatif. Nah, kalau dari aspek mempersiapkan butir pertanyaan, kalau jenis tesnya objektif itu sukar dan memakan banyak waktu. Sedangkan kalau subjektif itu lebih mudah dari proses mempersiapkan tes objektif. Nah, kalau dari aspek penempatan skor, objektif itu lebih ke objektif, sederhana, dan sangat dapat dipercaya. Kalau subjektif itu tentunya bersifat subjektif, sukar, dan kurang dapat dipercaya. Nah, kalau dari aspek selanjutnya yaitu faktor yang menyesatkan hasil skor murid dari segi kalau tes objektif itu kemampuan membaca dan lebih menerka. Sedangkan kalau subjektif itu kemampuan menulis dan membual. Nah, selanjutnya yaitu aspek efek yang mungkin timbul terhadap kegiatan belajar kalau dia jenis tesnya objektif. Kalau dari segi objektif ini, tentunya tes ini dapat merangsang murid untuk mengingat, menafsirkan, dan menganalisa gagasan orang lain. Nah, jikalau subjektif itu merangsang murid untuk mengorganisasikan, memadukan, dan menyatakan gagasannya sendiri atau menyatakan gagasannya bersifatkan subjektif, bukan objektif. Demikianlah video ini kami buat. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.